Oke ya, ini video unboxing masih utuh, segelnya masih utuh. Kita buka aja ya untuk klaim garansi. Soalnya kalau nggak di videoin nggak bisa diklaim. Memori ada bagus 128 GB. Jadi ini yang ASDOM yang pakai ADAS teman-teman. Jadi ADAS itu ada lane departure warning system dan ada juga forward collision warning system. Nah, nanti kita tes aja ya pas udah di mobil. Ini masih segel semua, masih bagus. Buka dulu. Barangnya nih. Nah, ini dia ya. Ini ada kartu ucapan terima kasih dan ini barangnya teman-teman. Jadi lumayan lebar juga nih. Ini ya barangnya. Kita langsung masukin aja memory cardnya teman-teman. Langsung kita tes. Nih ya, langsung kita masukin aja. Nanti kita formatnya di perangkatnya aja. Nah nih, dapat picking tools, mantap. Tempel, oh dapat ini nih untuk klip-klipan di mobilnya. Terus ada kabel power. Nah kabel powernya ini dia pakai yang USB teman-teman. Jadi bisa kita langsung tes pakai colokan adapter HP. Jadi dia nggak pakai lighter, dia mantap. Nih ya, pakai colokan HP, kita langsung tes aja. Nyala atau enggak ya? Ini kita colokin ke colokan HP nih. Kebetulan dia colokan HP. Oke, nyala teman-teman. Sedang diformat. Oke, sudah diformat. Sekarang kita kletekin aja lah ya. Set. Nah, ini dia nih. Oke, so far so good lah ya untuk kameranya. Oke, berfungsi dengan baik teman-teman. Nanti fitur-fiturnya akan kita lihat di video pengetesan. Ya oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita akan mereview dashcam ASDOM yang seri AR08 nih guys. Itu ya, AR08. Kita akan review nih. Pertama, ini pemasangannya sama lah kayak dashcam biasa ya. Jadi dia nyoloknya langsung ke USB port di bawah sini. Nah, ketika mobil hidupkan dia akan otomatis hidup, guys. Dia akan otomatis hidup. Nih ya, loading seperti ini. Nah, dan langsung merekam. Tuh ya, langsung merekam. Jadi kita nggak perlu pencet apa-apa lagi. Dia akan langsung merekam otomatis. Nah, di sini menunya ada apa aja? Pertama dari tampilan luarnya ya. Di sini kita bisa atur nih angle-nya. Nih, mau ngadep bawah atau mau agak ke atas dikit gitu ya. Tuh. Jadi bisa, guys. Nah, bisa kita atur. Terus ini ada stop recording. Dia stop recording. Kita bisa ambil foto. Kita bisa matikan mikrofon karena dia defaultnya itu akan ngerekam suara kita. Terus ada untuk kunci ngelock video rekaman, ada untuk wifi kalau kita mau mindahin transfer ke HP ya. Nah nih, jadi nanti tinggal cari aja wifi nya, ini kita install aplikasi.
Kita matiin aja karena nggak terlalu belum dipakai. Nah untuk nih menunya, pertama ada resolusinya, dia mentok di Full HD 30 fps ya, cuman ada dua pilihan, HD dan Full HD. Terus loop recording kita pilih nih mau 1, 3 atau 5 menit satu filenya. Ini saya setel di 3 menit, jadi satu filenya itu 3 menit. Naik mode kita bikin on. Exposure ini biar nambah kecerahannya bisa kita atur. Terus G-sensor ini sensor misalnya kalau ada tabrakan atau guncangan itu filenya dia akan terkunci, nggak akan terekam ya, nggak akan terlindas dengan file-file baru, jadi dia ngunci, jadi nggak bakalan kehapus, karena prinsip dashcam itu kan dia akan ngapus file-file lama. Nah sensitivitasnya kita bisa atur. Terus ada frekuensinya, terus ada wifi nya. Nah ini ya default camera view, kita mau defaultnya tuh di kamera belakang atau kamera depan ketika dia hidup gitu teman-teman. Screen saver mana tadi ya, screen saver bisa on atau off. Kalau saya off kan, jadi dia selalu on ke kamera, jadi spionnya full kamera, nggak pakai spion kaca. Ini bahasa lah ya, volume kita off kan aja biar dia nggak berisik. Frekuensi, terus wifi tadi ya. Nah ini untuk ngatur tanggal seperti biasa. Udah itu aja teman-teman. Nah di sini menariknya ada fitur ADAS. ADAS itu Active Driving Assistance System. Jadi ada dua fitur di sini ya. Jadi dia itu bisa mendeteksi marka jalan. Jadi kalau misalnya kita keluar dari marka jalan, dia akan bunyi berisik gitulah teman-teman. Nah nih ya. Jadi kalau kita misalnya ngelewatin marka jalan, kalau markanya jelas dia akan bunyi titit gitu. Dan juga dia punya fitur Forward Collision Mitigation. Jadi kalau seandainya kita mau nabrak, dia akan deteksi bakalan nabrak. Jadi dia nanti akan ngasih warning suara kayak alarm. Pokoknya keluar suara lah gitu teman-teman. Cuman masalahnya fitur ini lebih sering saya nonaktifkan karena dia itu apa ya? Kita tuh kan di jalan tuh kan nih ya, kalau bisa di on bisa di off. Kita tuh kan di jalan itu marka jalannya suka nggak jelas teman-teman ya. Kalau misalnya kita on nih terus. Nah, ini kalau di on dia ada logonya di sini nih. Tuh. Dan ini harus dikalibrasi dulu, teman-teman. Nih ya, harus dikalibrasi dulu. Nah, untuk kalibrasinya itu ribet, guys. Karena kita harus nyari jalanan yang markanya jelas. Marka kiri kanannya jelas. Jadi nanti dia akan kalibrasi. Kalau sudah kalibrasi, nah baru bisa dipakai. Nah, masalahnya mau kalibrasinya tuh ribet, guys. Kita mau nyari jalan yang markanya jelas tuh susah. Jadi fitur ini nggak saya gunakan. Dan kalau nggak dikalibrasi itu bunyi terus dia, pokoknya berisik lah. Jadi sebenarnya ini fitur gimmick yang nggak penting, malah bikin rusuh karena terlalu berisik dia teman-teman. Bunyi terus tiap belok ngelewatin garis bunyi, ada mobil di depan deket dikit bunyi, pokoknya berisik lah guys. Makanya fitur ini nggak terlalu bermanfaat sebenarnya, gimmick aja. Nah di bawah ini cuma ada satu tombol, kalau kita pencet dia akan menu seperti ini nih, tanggal, jam gitu ya. Dan ini bakalan jadi cermin biasa tuh, jadi cermin biasa dia. Kalau kita pencet sekali lagi dia mati, dia bener-bener cermin tuh. Cuman cerminnya nih agak aneh teman-teman, saya agak susah menjelaskannya karena cerminnya nih tidak seperti cermin biasa, kayak aneh lah pokoknya, susah dijelasinnya. Walaupun mungkin di kamera kayak gini ya, tapi sebenarnya cerminnya nih agak aneh teman-teman kalau dibandingin dengan cermin bawaan mobil. Nah kelemahannya adalah kalau misalnya ini kan posisi mata saya nih, ini kan cerminnya ngadep ke plafon. Kalau kita ngadepin ke kaca belakang seperti ini, tuh ya, ini posisi mata saya, nih ya, kaca belakang. Ini kalau seandainya lagi panas terik, ini ketika kita hidupkan kamera, dia bakalan silau. Ini kan berbayang kan, tuh kalian bisa lihat sendiri tuh. Layarnya hidup tapi berbayang dari cerminnya, jadi ini nggak enak banget ngelihatnya teman-teman. Tuh, jadi agak aneh, berbayang. Kalian masih kelihatan kaca belakang tuh berbayang. Jadi itu kalau nggak mau berbayang ya kalian harus naikkan ke atas. Tuh, ini juga masih berbayang nih, berbayang plafon. Nah jadi itulah kelemahannya teman-teman kalau mau dibikin set di fullkan menjadi kamera. Kalau di fullkan seperti kaca seperti ini ya misalnya. Nah ini kacanya ini nggak terang teman-teman, reflektifnya tuh nggak kayak kaca biasa, jadi agak aneh. Itu kelemahannya ya. Cuman balik lagi saya gunakan ini untuk dashcam depan belakang karena dia bisa merekam kamera depan dan kamera belakangnya seperti itu teman-teman. Nah untuk hasil rekamannya nanti kita buat di video terpisah ya. Tapi pada intinya fiturnya seperti ini teman-teman. Ketika kita matikan mesin,
dia nggak langsung mati, dia akan mati dalam 5 second. Nah baru dia mati. Nah goodbye. Oke gitu aja teman-teman review dashcam Asdom AR08 kita kali ini, semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Untuk hasil videonya nanti kita posting di video yang terpisah.